buat kalian semua. Oke, mahasiswanya ada berapa nih? 20. Coba kalian simak baik-baik ya. Oke, sebentar saya share screen, saya minimize dulu. Oke, ini hit loading. Oke, sudah kelihatan Microsoft Word? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan. Ini ada judul Makalah Pengantar Teknologi Informasi oleh mahasiswa. Tadi saya main download aja tadi. Ini download di sini. Dapat di sini yang versi Word-nya. Nah, makalah ini harus kamu revisi. Kamu revisi makalahnya ini atau makalah pengantar ini revisi. Kamu tulis ulang dengan kata-katamu sendiri. Kemudian di sini kopnya diganti Kopsti Nusantara, ini diganti dengan nama kalian. Kemudian di sini diganti namanya kampus kita. Oke, penulisan ini juga kita tidak samakan. Jangan disamakan. Oke. Nah, PR-nya adalah, tugas teman-teman adalah memparafrase dan menarasikan ulang makalah ini dengan membuat makalah baru. Temanya boleh pengantar teknologi informasi seperti ataupun tema yang di tugas-tugas sebelumnya tentang sistem komputer atau tentang antivirus, boleh temanya terserah. Yang penting tidak lepas dari aplikasi komputer. Oke, coba disimak dulu. Oke, ini coba saya close dulu ya. Berawal dari sini. Berawal dari Google, tadi kita download ini makalah ilmu komputer, bukan yang versi doc-nya yang kita download tadi, kita buka. Dan di sini saya cek, dalam pembuatan makalah atau penugasan-penugasan masalah, ini kurang tepat untuk dijadikan sebuah tugas atau dikumpulkan. Kenapa? Yang pertama di sini tidak boleh ada 0. Kemudian kata pengantarnya, struktur penulisannya seperti ini ya, kalau rata kiri kanan pasti ada spasi, sudah betul. Kemudian di sini daftar isinya harus menggunakan daftar isi otomatis atau insert bibliografi. Nah, coba lihat di sini, kita di sini ada file reference. Nah, table of content, insert bibliografi ini untuk daftar pustaka. Dan teman-teman harus belajar bagaimana membuat table of content, kemudian memasukkan daftar pustaka. Karena ini berpengaruh sama nanti tugas-tugas perkuliahan dari dosen yang lain. Oke, makalahnya sedikit aja, cuman yang harus kalian lakukan banyak nanti. Nah, kita lihat daftar pustaka yang sebenarnya ini bukan daftar pustaka ya, ini copy paste ngambil dari mana ini file. Dan ini tidak layak untuk menjadi sebuah makalah dan bukan kelas level seorang akademisi. Nah, ini kita rekonstruksi, susah ngomongnya. Kita buat ulang. Nah, tugas pertama teman-teman adalah, ingat, judulnya apa, halamannya berapa. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, kita langsung to the point, kita revisi di sini. Oke, nanti tugasnya bisa juga ini file ini saya kasih. Filenya punya orang ini saya kasih, nanti masing-masing merevisi filenya ini dengan proses citasi. Dan Mendeley kemarin saya ada kirim linknya ke grup WA. Ada yang sudah coba install Mendeley? Adakah yang saya kirim di grup WA? Belum, Pak. Nah, itu wajib itu kalian install di komputer kalian. Karena korelasinya akan mengerjakan tugas ini selanjutnya sampai nanti mengerjakan yang namanya skripsi. Jadi Mendeley ini sifatnya wajib mahasiswa pelajarin dalam rangka penyelesaian kuliah. Oke, hari ini aku agak uyuhan, jadi kata-kataku sudah mulai setengah-setengah. Oke, kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan saja, teman-teman. Oke, kita mulai dari sini.
Kita mulai dari kata pengantar. Oke, kata pengantar, oke, kita copy. Kita rekonstruksi, membuat makalah, oke, kita paste. Ya, pastenya seperti ini. Kalau mau semuanya tercopy formatnya. Nah, tetapi di sini yang saya inginkan kalian paste teks aja yang di sini, keep text. Ketika membuat kata pengantar, oke, ini kita jadikan heading 1. Nah, kata pengantar kita ketengahkan, abaikan nanti jenis hurufnya bagaimana ya, karena nanti di atasnya ada nanti daftar isi, nanti sebentar, ini biarkan. Kemudian saya copy lagi di sini, kita ambil lagi. Ada lagi yang namanya daftar isi. Daftar isi harusnya nanti sistemnya otomatis. Klik kanan, paste, ini kita jadikan heading 1 di Microsoft Word. Oke, karena ini banyak kelemahan-kelemahan mahasiswa menulis karya ilmiah di sini. Kemudian posisi format yang di sini, kalau standar kampus kita, ini kita blok, kemudian remove space after paragraph biar berdempet, kemudian kesinikan, ke justified, kemudian ininya diarahkan ke sini. Oke, kelihatan? Bisa ngikutin? Kelihatan, Pak. Oke, ikuti dulu ya. Paham tidak paham belakangan 5 atau 10 tahun lagi tidak masalah. Yang penting tamat kuliah kita dan selesai tugas-tugas kuliahnya. Oke, ini kita ganti sangat tak. Sangat tak. Baru kita ganti hari ini, momen yang bagus, 11 bulan 11, ya kan? November tahun 2022, 11-11-22. Kalian kalau bisa bikin acara yang bagus. Oke, selanjutnya daftar isi ini nanti, daftar isinya, klik di sini, reference tadi, untuk membuat daftar isi. Kita lihat di sini sebentar, bosku. Reference, kemudian pilih table of content. Oke, kita formatnya ambil yang ini aja. Yang automatic table 2, table of content ya ini aja. Automatic. Oke. Nah, ini otomatis nanti bikin ininya. Kontennya hilangkan karena sudah digantikan daftar isi ini. Oke, selanjutnya ini nanti dirapikan. Nah, kita salin ulang lagi yang ini. Bagian langsung to the point bab 1. Kita copy. Kemudian di sini kita paste. Oke, bab 1, kalau dijadikan heading, pilih home, jadikan heading 1. Oke, kemudian ini kita update. Nah, kita pilih nomor 2, otomatis terisi otomatis kayak gini ketika ini diupdate. Jadi tidak ada lagi teman-teman bikin daftar isi yang namanya manual kalau mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Permasalahannya adalah ini bagian dari cerita ini. Jadi kalau kita update, harusnya bab 1 pendahuluan sependidikan akan ikut. Jadi ini harus kita kasih spasi, ini kita update. Nah, jadilah seperti ini. Oke, selanjutnya ini kalau mau diturunkan ke bawah, di keyboard ada tombol shift. Tombol shift baru enter. Nah, tekan tombol shift baru enter. Nah, supaya apa? Kalau ini diupdate, nah, tetap dia jadi 1. Karena di-shift-kan aja. Kemudian kita masuk ke pembahasan dari bab 1. Bab 1 di sini latar belakang. 1.1. Oke, kita copy latar belakangnya. Ini tugas saya sarankan teman-teman harus mencoba sendiri. Kalau memang waktunya 1 bulan kurang, pokoknya 2 bulan. Yang penting harus coba sendiri, karena ini berpengaruh sama masa depan kita. Oke, latar belakang 1.1, atau di sini angka 1 latar belakang, kita ganti menggunakan fasilitas ini. 1, nih, kemudian posisinya kita kesinikan.
Oke, latar belakang. Kemudian latar belakang ini kita ganti heading 2. Heading 2 dulu harusnya, baru kita pilih di sini angka 1. Oke, lanjut di sini. Setelah latar belakang, langkah kedua di sini ambil dulu kop-kopnya dari sini. Nanti ini ada tugas lagi, kamu narasikan ulang kata-katanya. Rumusan masalah dan tujuan masalah. Oke. Kontrol, klik kanan ini. Nah, rumusan masalah ini supaya sama, ini kan kita mau ngisi isinya latar belakang ya. Sebentar, gua kesini kan. Ini kesini kan. Ini supaya sama seperti ini, nggak usah lagi klik heading 2 yang ini. Pilih heading 2 seperti ini. Ini ambil kuas, blok, gunakan format Painter, kemudian teman-teman blok seperti ini. Otomatis dia menyesuaikan. Nih, rumusan masalah. Kemudian kita enter lagi tujuan penulisan atau tujuan masalah kalau di situ. Masalah. Ini huruf besar, masalah. Ini kita blok, format Painter, kemudian kita blok seperti ini. Oke, ini kalau teman-teman update, karena posisinya heading 2, kita update lagi. Tuh, jadilah seperti ini. Sampai di sini masih bisa menyimak? Siapa? Oke, simak dulu ya. Karena ini sesuatunya yang penting dalam penulisan. Belum lagi nanti harusnya di sini kata latar perangkai angka Romawi, ini belum angka titik 2. Belum lagi itu lagi ceritanya. Yang pasti seperti ini dulu. Nah, kemudian, ketika sudah mulai menulis, kita format spasinya, blok A, saya minta teman-teman spasinya dibuat 1,5 spasi aja. 1,5 spasi dibuat seperti ini. Jadi ini semuanya 1,5 spasi. Kemudian format ininya, layoutnya di sini. Kita setting kostum marginnya. Kalau standar menulis skripsi, 4, 4, 3, 3, baru oke. Jadi format skripsi yang ada tuh margin tuh seperti ini. Oke, ini bisa kita turunkan. Biar jadi satu halaman tersendiri. Kemudian ini bisa kita setting juga satu halaman tersendiri. Atau nanti aja kalau sudah selesai semua, baru kita setting, baru kita update tabelnya. Nah, sekarang ceritanya adalah kita mulai menulis bagian isi dari latar belakang. Bagian ini kita ambil menjorok ke dalam satu kali. Kemudian di sini, narasi yang ada di Word ini, nah, ini harus kita parafrase atau kita narasikan ulang. Oke. Oke, kita copy. Pernah belajar bikin makalah seperti ini? Sudah, Pak. Sudah. Pelajaran kapan? SMA? SMK, Pak. Buat laporan. Oh, buat laporan. Yang SMK bersyukurlah kalian belajar. Yang belum pernah SMK belajar hari ini. Oke, kita fokus lagi. Ini tidak boleh kita menduplikasi tulisan orang. Nah, ini tidak boleh. Ini kita rapi kanan kiri, kita remove space after paragraph, kemudian kita kasih 1,5 spasi. Kemudian untuk menuju ke paragraf kedua, bisa kita space after paragraph. Jadi dia agak turun ke bawah. Nah, oke. Dan ini, nih, teknologi adalah pengembangan aplikasi yang dibuat dari alat, mesin, atau komponen lainnya. Nah, karena ini kita memplagiasi karyanya orang, jadi kita wajib memparafrase. Parafrase itu menarasikan ulang. Teknologi adalah pengembangan aplikasi yang dibuat dari alat mesin atau komponen lainnya. Oke, kita ganti kata-katanya. Cara memparafrase itu kita cari bahasa lain. Teknologi adalah, nih, teknologi adalah keseluruhan sarana yang menyediakan untuk kenyamanan hidup, ya kan? Atau kita cari di sini. Nih, kita ganti di sini. Nah, kita copy, kemudian kita
pastekan ke sini. Kita parafrase, kita ganti. Baru di sini tadi apa tadi? Teknologi ialah penerapan ilmu serta alam, memecahkan masalah manusia. Ya, kini titik 2-nya, manusia sudah memikirkan pengembangan di masa depan karena bertujuan. Oke. Cara lain memparafrase kalimat ini bisa kalian tulis sendiri adalah, nah, pengaplikasian. Ini kita ganti penerapan pengaplikasian ilmu perilaku. Nah, ini kita ganti ilmu-ilmu, kita ganti berbagai ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara tersistem. Ini bersistem kita ganti tersistem, serta mensistemkan untuk memecahkan permasalahan. Ini ganti permasalahan manusia. Ini namanya proses parafrase. Karena nanti ke depannya ketika teman-teman menyusun yang namanya skripsi atau karya ilmiah atau makalah atau artikel-artikel yang mau diupload secara nasional, jadi kita harus anti plagiasi. Plagiasinya akan dicek. Misalnya cek plagiasi seperti ini. Ada satu link namanya editpad.org. Ini editpad ya. Editpad ini fungsinya untuk memparafrase atau cek plagiasi, atau di sini cek plagiarisme. Ini softwarenya ya. Nih, kita cek plagiasinya. Jadi karya-karya kita itu tidak boleh di atas 20% mengcopy paste punya orang. Jadi wajib kita cek. Kita lihat di sini. Nih, ini kita copy. Makanya aku bilang ini walaupun yang saya ajarkan sederhana, tapi tidak main-main. Jadi jangan main-main. Oke, kita lanjut di sini. Paste. Kita cek plagiasinya. Tingkat plagiasinya. Jadi sekarang seperti ini, karena mahasiswa-mahasiswa sekarang terlalu banyak skripsi yang plagiasi dapat dari internet, copy paste. Makanya untuk mencegah plagiasi, wajib yang namanya kalimat kata-katanya direkonstruksi ulang atau diparafrase. Ini masih ngecek proses plagiasinya, coba kita lihat bagaimana hasilnya. Di mana nih? Oke, masih di sini. Belum ini. Oke, apakah sudah ada hasilnya? Sebentar. Oke, ini kebanyakan iklan ya, sebentar. Coba kita ulang lagi, periksa plagiasi. Kita periksa plagiasi, kita ulang lagi. Oke, jangan gunakan software ini aja. Jangan pakai ini. Kita cari software yang lain karena ini tidak bagus. Kita pakai aplikasi yang lain. Cek plagiasi yang lain. Banyak di sini. Nah, ini Smalsio Tool yang paling umum dipakai dunia akademisi. Banyak sekali. Nah, ini kita coba, kita pastekan lagi sebentar. Untuk pendeteksian online, harap salin copy paste. Oke. Oke, sebentar. Nih, silahkan. Ctrl V. Oke. Kemudian di sini, di sini ada batasannya 1000 kata, dicek. Kalau melewati itu harus bayar. Kita tidak perlu bayar. Kita coba, saya bukan robot dulu dicentang. Biar ini aktif. Baru cek. Oke, dia akan loading. Oke, selesai. Oh, belum. Oke, sebentar, masih loading, masih ngecek. Dia akan mencari tuh, yang kita ketik tuh kesamaannya di mana, dapat dari mana filenya. Karena di search engine seperti Google ataupun yang lain, dia mengcopy atau mensalin tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet. Jadi ketahuan, oh ini plagiasinya ngambil dari mana. Oh skripsinya orang ini ngambil dari mana. Jadi ketahuan kalau orang-orang ngambil skripsi atau duplikat itu.
Oke, ini masih loading. Oke, sambil nunggu tingkat plagiasinya daripada lama, kita unresponsive, kita tunggu saja. Oke, kita masuk ke paraphrase or it. Nah, paraphrase yang tadi, tulisan-tulisan yang tadi, ini bisa kita parafrasekan ulang. Oke, sebentar. Saya bukan robot lagi. Kita parafrasekan. Nah, dia akan mengganti atau mencarikan sinonimnya dari kalimat. Ini dia. Jadi kalimat orang ini terganti seperti ini. Ini kalimat penggantinya. Dan inilah sebenarnya, salah gua. Saya salin, kemudian disinikan, saya pastekan ke sini, kemudian saya pastekan sini. Salah. Sebentar. Ini saya turunkan aja ke bawah. Baru saya klik kanan paste. Oke. Oke, ini saya ambil ke atas. Bentar. Nah, inilah dia yang namanya makalah yang tidak menggunakan copy paste. Yang tidak yang tingkat plagiasinya tidak ada karena sudah direkonstruksi ceritanya. Oke, sampai di sini bisa menyimak atau bisa mengikuti? Bisa, Pak. Ya, simak dulu ya. Nah, oke. Ini kita cek plagiasinya yang sudah diparafrase. Nih, kita lihat. Nah, ternyata EditPad ini juga bisa ngecek plagiasi. Oke ya, nanti saya bagikan linknya ini, atau nanti teman-teman lihat ulang dari YouTube ya, caranya ini. Oke, saya bukan robot. Kita cek juga plagiasinya. Ini berapa persen plagiasinya tadi, hasil finalisasinya? Nah, di manakah dia tingkat plagiasinya? Ini dia ketahuan nih. Pengertian teknologi ngambil dari mana? Ngambil dari Media Indonesia. Kemudian yang ini juga Jepang ngambil dari mana? Dari ini makalah. Kemudian kemudian kalimat hakken dari mana? Dari sini. Jadi semuanya kedapatan sumbernya 87% plagiasi, ya kan? Dan tidak boleh kita coba kita lihat di sini laporannya. Need to review security. Kita coba apa maksudnya kalau kita klik yang small SEO tadi. Sebentar. Oke, sambil nunggu yang ini bagaimana tingkat plagiasinya, yang plagiarisme. Nah, 0% plagiasi, 100% murni. Nah, inilah yang kita pakai. Sebentar, ini apa nih? Oke, kan aja. Jadi, yang kita pakai yang ini, yang sudah dinarasikan ulang. Jadi tidak ada persamaannya di internet. Dan seperti inilah ceritanya membuat yang namanya karya ilmiah di zaman sekarang ini. Oke, sampai di sini bisa lanjut dulu ya. Bisa ngikutin yang masalah ini, plagiasi dan parafrase, karena kita mau lanjutkan lagi ceritanya. Bisa, Pak. Oke, ini mukanya sudah sudah tidak kelihatan, suaranya lesu lagi. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah kita membuat daftar pustaka. Han dan Keck 1996 ngambil dari mana? Martin ngambil dari mana? Ya kan? Nah, dari pembahasan mengajak pembaca untuk belajar tentang teknologi. Semoga mati bermanfaat di kemudian hari. Nah, alhamdulillah makalah yang dibuat dia bermanfaat bagi kita. Kemudian harinya kemudian ya sekarang ini jadi manfaat buat kita. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini setiap pengutipan Han dan Keck 96, kemudian Martin 99, di sini wajib kita membuat daftar pustakanya. Han dan Keck bukunya dari mana? Han dan Keck kita cari di internet di sini bukunya dari mana. Sebentar, ini lama. Oke, kalau gitu ini kita close aja ya. Saya anggap teman-teman sudah paham. Kita sekarang mencari bukunya Han dan Keck ya. Oke, tutup.
Oke, tutup. Di sini kata kuncinya. Oke, sekarang di sini Han dan Kek 1996. Kita lihat daftar pusaka. Nah, ini Han dan Kek pengertian teknologi informasi menurut Dan Han Kek. Kita copy. Nah, kita ketik di sini. Nah, kata kuncinya plus daftar pustaka. Enter. Nih, Scholarity artikel Han dan Kek pengertian teknologi informasi. Ini bukunya langsung, otomatis. 1996 informasi teknologi Tomorrow Advance. McGraw College. Ini bukunya, kita copy. Ingat ya, kata kuncinya Han Kek, pengertian teknologi informasi, kemudian daftar pustaka. Karena saat ini kita nggak tahu tuh. Oke, jomnya tinggal 10 menit lagi, nanti kita lanjutkan kalau jomnya habis ya. Nanti saya share ulang, kalian ngopi, baru kita lanjut lagi ya. Oke, tinggal 10. Saya lanjutkan aja dulu. Nah, sekarang aplikasi Mendeley wajib teman-teman buka atau jalankan. Oke, Han dan Keknya kita pastekan dulu ke sini yang kita dapat tadi. Ini bukunya. Oke, di sini ada aplikasi Mendeley. Nah, Mendeley ini tutorialnya sudah ku kirim link di grup WA kelas. Oke, ini ada tugas kita bikin folder makalah 3 apa kita ya? 3E apa 3C? C, Pak. Oh, 3C. Sebentar. Oke, saya lanjut. Nah, Han Kek kita sudah dapat bukunya apa? Ya, bukunya ini. Sekarang kita add entry manually. Nah, kita ambil dari buku. Di informasi teknologi Tomorrow Event Today, ambil itu dari buku. Nah, title-nya apa? Ini title-nya. Oke. Tomorrow Events. Today Hammond McGraw College. Oke, sampai today. Kita copy. Kita pastekan di sini. Oke. Autornya siapa? Autornya Hack. Ya. Kemudian enter. Nama keduanya Kin. Nah, enter. Oke. Tahunnya tahun berapa? Tidak ada tahunnya. Kita coba cari tahun berapakah tadi? 1996 ya? Oke, 96. Nih, 96. Atau kita biar yakin, kita new tab aja bukunya. Kita new tab, terus kita buka IDM yang ke download ini. Kita buka Han dan Kek-nya. Kalau kita copy di sini tidak yakin, kita buka daftar pustaka yang di download ini. Oke, sebentar. Kita buka daftar pustaka yang di download. Oke, sebentar. Ini, oke, mana Han dan Kek di sini? Ini dia, 96, Today Hammond. Oke, kita ganti di sini. Kita sesuaikan dengan tulisan yang ada di sini, Mendeley-nya. Han dan Kin, year 1996. Kemudian di sini city-nya kota apa dia? Kota Hammond. Kemudian di sininya publisher-nya siapa? McGraw Hill, kampus McGraw atau sekolah tinggi McGraw. Nah, oke. Tomorrow Advent Today ini pakai titik baru kita save. Han dan Kek. Sekarang ketika Mendeley ini sudah terisi di sini, bisa kita sinkron ya. Sinkron ini mencocokkan dengan data yang ada di internet. Nah, sebentar. Setelah itu ini kita tutup dulu. Ini kita tutup dulu. Kemudian ini kita tutup dulu. Kita fokus ke sini. Nah, oke. Sebentar, saya mau ambil ini. Karena hari ini saya flu. Oke, teman-teman, perhatikan lagi.
masukkan reference, masukkan insert citasi, go to Mendeley yang kita buka tadi, handkey kita pilih, baru kita cite. Oke, otomatis nanti di sini akan tersitasi Hamden King. Ini kita hapus yang di depan, karena sudah tergantikan. Cuman di sini stylenya nanti akan kita tentukan. Stylenya bisa kita seperti ini. Nah, bisa seperti ini, sebentar, physiological, handkin, mana apa. Oke, kita pakai yang apa ini, hand dan kick 99.6. Kenapa ini otomatis? Karena nanti ketika kita bagian terakhir dari ini, daftar pustaka, enter, insert bibliografi. Ini akan otomatis dari apa yang kita ketik di sini. Jadi kita tidak lagi mengetik daftar pustaka. Dan inilah standar sekarang ketika membuat karya ilmiah. Kalau pilihannya Amerika Medical, tampilannya seperti ini. Kalau pilihannya Amerika Political, seperti ini tampilannya. Kalau apa Amerika Sosiologikal, seperti ini, tapi di atasnya berubah sama. Ya kita pakai yang umum, apa style aja. Yang tampilannya buka kurungnya seperti ini. Dan ini akan berlaku nanti mulai ketika teman-teman menyusun yang namanya karya ilmiah. Oke, selanjutnya Martin 99. Saya contohkan lagi, Martin 99. Kita cari daftar pustakanya Martin. Tapi sebelum itu, apakah ada nggak di sini Martinnya? Nah, ada Martin ini. Nah, jadi kita nggak capek lagi nih. Martin 99, Managing Information Technology, What's Manager Need to Know. Oke. Gua copy. Ini kita copy teks, pindahkan dulu ke Notepad biar enak, blok, Ctrl A, baru Ctrl V, supaya ini bisa kita rapikan. Nah, seperti ini. To know, kemudian kita klik lagi, add, entry manually. Nah, kemudian di sini book section, kemudian di sini title-nya adalah Managing Information Technology, What Manager Need to Know, third edition, copy. Oke, Ctrl V. Autornya adalah Martin, E. Oke, karena itu nama belakang, pas namanya E. Kemudian tahunnya 199. Oke, kemudian di sini kotanya apa? New Jersey. Jersey. Person Education. Nah, yang bikin siapa? Kampus Person, sekolah. Ini sebuah universitas yang banyak membuat buku. Oh, bukan edition di sini, di sini publishernya ini. Oke, edition di sini ada 3, ganti 3 di sini, jadi tidak perlu di sini editionnya. Oke, nggak usah, karena sudah edition ini, baru kita save. Baru kita citasi ulang. Ini kita minimize. Ini kita minimize, kembali ke sini. Oke, ini kita hapus. Baru kita insert citasi. Kalau memang ada Martin. Nih ya, klik ini. Baru kita Oke, muncul di sini Martin. Ya, baru di sini lihat otomatis Martinnya di sini. Oke, sampai di sini dulu bisa ngikutin ceritanya. Coba saya break 2 menit lagi. Bisa ngikutin? Pak. Bisa, Pak. Ini jomnya tinggal 2 menit lagi. Kalian ambil kopi dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, karena ini penting, belum selesai saya ngasih tugas. Nanti tugas kalian adalah membuat yang seperti saya lakukan. Oke, kita break dulu ya. 1 menit lagi ya. Sekitar 5 menit lah, biar Zoom-nya menyimpan rekamannya dulu. Oke, siapkan kopi dulu, akhiri dulu. Nanti ku kirim lagi linknya.